Informasi paling perdana. Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas setelah helikopternya jatuh dalam cuaca buruk di pegunungan wilayah Azerbaijan Timur, Iran. Puing-puing helikopter hangus yang jatuh pada hari Minggu lalu yang membawa Raisi, Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdurrahman, dan 6 penumpang serta awak lainnya ditemukan pada Senin pagi waktu setempat setelah pencarian semalaman dalam kondisi badai kabut. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa wakil presiden pertamanya Mohammad Mokber direncanakan akan mengambil alih kendali sebagai presiden interim sebagaimana dilaporkan oleh agensi berita IRNA. Selamat malam Indonesia. Berita faktual dan terkini akan hadir menjumpai Anda dalam DNP Evening News edisi Senin 20 Mei 2024. Berikut adalah fokus utama kami untuk malam ini. Pesawat latih jatuh di BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. 3 orang tewas. PKS beri sinyal Anies Baswedan untuk mengalah kepada Sudirman Said terkait Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan Shin Taeyong pastikan tidak akan panggil Mark Klok, Witan Sulaiman, dan juga Elkan Bagot dalam laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Profesor Salim Haji Said, seorang tokoh pers dan perfilman nasional, akademisi, cendekiawan, dan duta besar, meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah berjuang dari sakitnya selama beberapa waktu terakhir. Kabar meninggalnya mendiang Salim Said ini disampaikan pertama kali oleh istrinya Herawati. Salim Said meninggal dunia pada Sabtu 18 Mei lalu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Jenazah Salim Said disemayamkan di kediamannya di Kompleks PWI Cipinang, Jakarta Timur. Iring-iringan mobil ambulans yang mengangkut jenazah Salim Said tiba di kediaman sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Mobil jenazah diikuti oleh beberapa mobil dan keluarganya. Keluarga dan beberapa kerabat dekat yang menunggu di rumah duka, yang beberapa diantaranya terlihat menitikkan air mata menyambut kedatangan jenazah. Sejumlah anggota keluarga kemudian sholat jenazah di sisi jasad almarhum yang dibaringkan di ruang tamu. Di pelataran depan rumahnya karangan bunga ucapan duka dari beberapa tokoh berdatangan. Karangan itu yang ditempatkan berjejer tepat di kediaman, yang ditaranya oleh Kepala Staf Kodam atau Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Budi Irawan, Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan Deddy Miswar, dan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia. Jenazah Profesor Salim Said akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir di Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei siang lalu, tepatnya setelah waktu sholat zuhur. Pesawat latih dengan kode PKIFP jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. 3 orang masing-masing pilot dan kopilot serta engineer tewas dalam tragedi tersebut. Kevin Manoi melaporkannya untuk Anda. Pesawat latih tipe TEK-6 P2006T dengan nomor registrasi PKIFP jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. 3 orang tewas dalam insiden tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 19 Mei lalu sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Badan SAR Nasional atau Basarnas DKI Jakarta, pesawat sempat hilang kontak sebelum jatuh. Pihak kepolisian mengatakan pesawat latih tersebut mulanya take off dari Bandara Pondok Cabe sekitar pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Kemudian pesawat tersebut sempat mendarat di Tanjung Lesung, Bandara Salakan Negara. Di lokasi tersebut, pihak pesawat memberikan informasi akan melakukan take off kembali pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan kembali mendarat di Pondok Cabe. Namun, pesawat tersebut jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan. 3 orang tewas tersebut adalah pilot, kopilot, dan engineer. Di antara 3 korban tersebut, 2 korban sempat terjepit dalam pesawat. Ketiga jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kementerian Perhubungan mengatakan pesawat latih yang jatuh di kawasan BSD tersebut adalah milik Indonesia Flying Club. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, pesawat berwarna putih tersebut bertuliskan kode di badan PKIFP. Kondisi pesawat hancur.
Sementara itu, Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso mengungkap pilot pesawat latih dengan nomor registrasi PKIFP yang jatuh di BSD Serpong, Tangerang Selatan sempat memberi kode darurat. Polisi menyebut pesawat menuju Pondok Cabe dari Tanjung Lesung. Lebih lanjut, kepolisian juga mengatakan bahwa saat pesawat latih tersebut jatuh, kondisi cuaca sedang terjadi hujan lebat. Kendati demikian, kepolisian mengatakan bahwa belum bisa membeberkan penyebab kecelakaan ini. Kepolisian menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dilaporkan juga pesawat latih tersebut sempat oleng sebelum akhirnya terjatuh. Saksi yang berjarak 100 meter dari TKP melihat pesawat terbang dengan kondisi oleng. Saksi juga sempat melihat satu orang di pesawat berteriak minta tolong. Pesawat lantas terbang turun dan tak terkontrol menabrak sejumlah dahan pohon. Pesawat lantas jatuh di pinggir lapangan. Pesawat tersebut jatuh dalam kondisi kepala pesawat lebih dulu membentur tanah. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengatakan pesawat sempat berusaha mendarat darurat. Ketua KNKT, Suryanto Cahyono menyebut dalam investigasi yang dilakukan, pihaknya akan mempelajari mengapa pilot mengarahkan ke lapangan Sandburst BSD. Menurutnya, ada upaya pilot untuk mendarat darurat. Suryanto juga melanjutkan, ban pesawat dalam posisi belum keluar ketika jatuh ke tanah. Ia masih akan memastikan terkait alasan tersebut. KNKT juga masih belum yakin cuaca menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Menurut Ketua KNKT, kecelakaan pesawat tersebut terjadi tepat beberapa menit sebelum hujan lebat mengguyur Tangerang Selatan. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. YouTuber otomotif Ridwan Hanif mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Klaten dari Partai Keadilan Sejahtera. Ridwan menjadi salah satu bakal calon yang akan bertarung dengan dua bakal calon lainnya dari internal PKS. Selengkapnya bersama Kevin Manoy. YouTuber otomotif Ridwan Hanif mendaftarkan diri dalam penjaringan sebagai bakal calon bupati atau cabup di Pilkada Klaten 2024 melalui Partai Keadilan Sejahtera. Ketua DPD PKS Sri Martono mengkonfirmasi hal tersebut. Ia menyebut Ridwan Hanif telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon di DPD PKS Klaten Sabtu lalu. Martono juga mengatakan PKS Klaten memberikan waktu hingga 4 hari kepada Ridwan Hanif untuk mengembalikan formulir lewat DPD PKS Klaten. Martono mengatakan pengembalian formulir ini tidak harus dilakukan langsung oleh Ridwan ke kantor DPD PKS Klaten, melainkan dapat diwakilkan. Dalam pertemuan jajaran pengurus PKS Klaten dengan Ridwan Hanif, Martono mengatakan sembari bersilaturahmi agar membicarakan harapan tentang Kabupaten Klaten yang akan menjadi lebih baik ke depannya. Di mata Martono, Ridwan Hanif merupakan sosok anak muda dengan jumlah pengikut atau followers yang juga kebanyakan terdiri dari anak muda. Ia menaruh harapan agar Ridwan dapat turut mengambil peran menggerakkan para pemuda di Kabupaten Klaten agar ke depannya daerah itu dapat lebih baik. Selain Ridwan, sudah ada 2 pendaftar lain yang berasal dari kader internal PKS yang mengajukan diri sebagai bakal calon Bupati Klaten. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera memberikan sinyal agar mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mau untuk mengalah kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Sudirman Said terkait pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Pasalnya, kedua figur tersebut sama-sama ingin mencalonkan diri sebagai gubernur dan saat ini tengah membangun komunikasi dengan PKS. Mardani menyebut bahwa jika Mas Anies Sapane mau maju, tidak terpikir bahwa Sudirman juga ingin maju. Tapi jika Sudirman ingin maju, mudah-mudahan ia berharap bahwa Anies malah mendukung Sudirman Said. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa saat ini PKS belum resmi menunjuk figur tertentu untuk bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Ia menjelaskan PKS masih mencari rekan sekoalisi sebelum akhirnya memilih siapa bakal calon gubernur atau bacagub
Bacagub dan bakal calon wakil gubernur atau Bacawagub yang diusung oleh PKS. Terakhir, ia meminta kepada Anies dan Sudirman untuk saling berbincang terlebih dahulu sebelum memutuskan sama-sama menjajaki Pilkada DKI Jakarta 2024. Diketahui bahwa Sudirman berambisi untuk menjadi Bacagub DKI Jakarta. Ia tak jadi maju sebagai calon independen dan masih optimistis bakal mendapatkan jalan untuk diusung oleh partai politik. Sementara itu, Anies telah menyatakan bahwa ia tengah mempertimbangkan dengan serius untuk kembali mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2024. Pasalnya, Anies masih memiliki kesempatan sekali lagi karena baru menjabat dalam satu periode sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022. Seorang bocah berusia 10 tahun bernama Raja Ramadan Putra Hadi meninggal dunia di tempat setelah tertabrak kereta api penumpang di Dusun 4 Garu, Desa Firdaus, Serdang Pedagai, Sumatera Utara. Jordan Gozali melaporkan untuk Anda. Duka mendalam menyelimuti Dusun 4 Garu, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, di mana seorang bocah berusia 10 tahun, Raja Ramadan Putra Hadi, telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Raja Ramadan tetap beroleh kereta api penumpang pada saat perjalanan pulang setelah membeli mie sop. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api yang tidak jauh dari rumahnya. Raja Ramadan yang dikenal sebagai siswa kelas 4 yang ceria meninggal di tempat dengan luka serius di kepala dan wajah serta patah kaki kiri. Tim evakuasi segera membawanya ke RSUD Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai. Saat ini pihak Satlantas Polres Serdang Bedagai sedang menangani kasus ini, dan meskipun kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan, diduga Raja Ramadan tidak menyadari kedatangan kereta api yang melaju kencang. Anda masih bersama kami dalam DNP News, produksi DNP Media Network. Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz menjalani tes medis di Jeddah pada Minggu 19 Mei lalu waktu setempat. Kantor berita pemerintah Saudi, Saudi Press Agency, melaporkan pemeriksaan Raja Salman berlangsung di klinik kerajaan di Istana Al Salam, Jeddah. Penjaga dua masjid suci tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan karena penyakit demam tinggi dan nyeri sendi. Pernyataan itu pun lalu berlanjut, tim medis akan melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisinya dan memantau kesehatannya. Raja Saudi itu terakhir masuk rumah sakit pada awal Mei. Saat itu dia juga disebut menjalani tes medis di rumah sakit spesialis King Faisal. Namun Saudi tak memberikan rincian yang lebih lanjut sakit apa yang diderita Raja Salman. Mereka hanya menyampaikan harapan agar sang raja segera pulih. Kesehatan Raja Salman menjadi sorotan usai menjalani operasi jantung pada Maret 2020. Usia dia memasuki 86 tahun juga tak luput dari perhatian. Raja Salman juga bahkan sempat absen di forum internasional seperti KTT Dewan Kerjasama Teluk karena alasan kesehatan. Perseteruan terjadi di parlemen Taiwan. Sejumlah anggota parlemen mengambil berkas dan berlari keluar gedung parlemen. Kevin Mano yang melaporkannya untuk Anda. Perkelahian terjadi saat rapat anggota parlemen Taiwan. Para anggota parlemen saling pukul, tendang, dan mendorong satu sama lain selama perdebatan sengit mengenai serangkaian reformasi. Menurut laporan berbagai media, keributan antar anggota parlemen terjadi pada Jumat 17 Mei lalu ketika parlemen akan membahas usulan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada anggota parlemen untuk mengawasi tindakan pemerintah. Kami lansir dari India Today dari Detikcom, Sabtu 18 Mei lalu, sebuah video beredar di media sosial yang menunjukkan anggota parlemen mengambil berkas dan berlari keluar gedung parlemen. Sementara video lain menunjukkan beberapa anggota parlemen mengelilingi kursi ketua parlemen, banyak yang kemudian naik ke meja dan yang lainnya menarik rekan-rekannya ke lantai. Laporan menyebutkan pertarungan sempat terhenti, akan tetapi berlanjut hingga sore hari. Perkelahian ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden terpilih Lai Ching-te akan mulai menjabat tanpa mayoritas legislatif pada hari Senin ini. Partai Progresif Demokratik atau DPP dan Kuomintang dilaporkan berseteru tentang langkah baru yang akan mengkriminalisasi pejabat yang membuat pernyataan palsu di parlemen. Perdebatan memanas bahkan sebelum anggota parlemen memasuki ruang rapat dan para anggota saling melontarkan tuduhan dan hinaan di luar majelis.
Bahkan juga ada anggota dari DPP, yaitu Pumasyen, yang harus dilarikan ke rumah sakit karena memaksa masuk ruang rapat dengan cara memanjat dan menerobos kerumunan, tetapi berakhir jatuh dan alami cedera kepala. Pembentukan pemerintahan baru sedang dalam perselisihan karena Lai dari DPP kehilangan mayoritas di parlemen meski memenangkan pemilu bulan Januari lalu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak membuang waktu untuk mempersiapkan anak asuhnya menjalani 2 pertandingan terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni mendatang. Meski masih menyisakan 3 pekan, Sintayong telah merilis daftar 22 pemain untuk memenuhi panggilan ke timnas senior. Pada pemanggilan kali ini, Sintayong tidak memanggil bek Elkan Bagot yang belakangan sedang mendapat kecaman dari fans, serta gelandang Mark Klok dan Witan Sulaiman. PSSI tidak menyebutkan secara rinci alasan tidak dipanggilnya Bagot dan Klok, sedangkan Witan kemungkinan besar belum pulih dari cedera kepala yang dia dapat ketika timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade 2024. Namun, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa Witan tidak dipanggil karena ia akan segera menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Selain ketiga nama tersebut, pemain lainnya yang tidak masuk ke dalam skuad adalah Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rahmat Irianto, dan Hoki Caraka. Sedangkan Jordi Amat dan Shane Patinama kembali masuk ke dalam daftar. Sementara 4 pemain yang menjalani debut ketika menghadapi Vietnam pada Maret lalu, yakni Jai Ijes, Tom Hay, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun tetap menghiasi skuad Garuda. Pertandingan melawan Irak dan Filipina di pertandingan nanti akan menentukan nasib timnas senior untuk lolos ke putaran ketiga sekaligus membukukan 1 tempat untuk putaran final Piala Asia 2027. Timnas senior cukup membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan nanti. Saat ini timnas senior menempati peringkat kedua klasmen sementara setelah mengoleksi 7 poin. Mereka tertinggal 5 angka dari Irak yang berada di puncak dan sudah memastikan lolos ke putaran ketiga. Di lain sisi, timnas senior unggul 4 poin dari Vietnam dan berselisih 6 angka dengan Filipina. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga saksikan di YouTube channel DNP Media Network. Saya Andika Sidahansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di edisi berikutnya.